rataan dan modus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabala Syafiq Anwar, absen 20. Nama saya Adin Zailani, nomor absen 1. Saya Fajar Wirianda, absen 13. Saya Umar Muhammad, absen 12. Saya Nelopan, absen 24. Tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral merupakan setiap momen aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu rumus data atau himpunan pengamatan. Ukuran untuk tendensi sentral meliputi median, dan modus. Rataan atau median adalah nilai rata-rata yang merupakan hasil dari pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan jumlah data yang ada. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Nah, berikut rataan data tunggal A. Data tunggal merupakan data yang tersusun dari data datum yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Nah, rumus rataan data tunggal yaitu adalah X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma X1. Nah, berikut ini adalah contoh rataan data tunggal. Ya, nah, cara menyelesaikan contoh soal ini yaitu adalah seperti yang kita ketahui. Pertama, kita harus menjumlahkan X1 sama X1. Nah, X1 itu adalah nilai, sedangkan X1 adalah frekuensi. Nah, caranya itu adalah tinggal ditambah, maksudnya tuh dikali X1 sama X2 itu dikali, lalu ditambah lagi dengan X2 dengan seterusnya. Nah, seperti yang kita lihat, 4 kali 20, lalu 5 kali 40, 6 kali 70, 8 kali 20, lalu seterusnya. Nah, sedangkan sigma X1 itu adalah menjumlahkan frekuensinya saja, seperti 20 tambah 40 tambah 70 dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai jumlahnya 4 kali 20 80, 5 kali 40 200, 6 kali 70 420, 8 kali 20 160, 10 kali 10 100. Nah, sedangkan sigma X1 cuma tinggal ditambah aja 20 tambah 40 tambah 70, lalu seterusnya totalnya 160. Nah, setelah di total tinggal dibagi. Total dari sigma X1 dan X1 ini adalah 960, sedangkan total sigma X1 ini adalah 160. Jadi 960 dibagi 160 tambah dengan 6, yaitu adalah data hitung data tersebut. Selanjutnya ada data rataan data kelompok. Rataan kelompok merupakan data yang tersusun dari datum-datum yang dinyatakan dalam bentuk rentang. Rumusnya X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Keterangannya X sama dengan rata-rata, XI data pada kelas, FI frekuensi kelas, sigma itu jumlahnya. Ini di sebelah ada contoh soalnya. Data berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut. Bahasannya, pertama-tama kita cari dulu sigma FI-nya, yaitu diperoleh dari seluruh frekuensi ada di sini. 8 tambah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 6 tambah 5 sama 50 ya sigmanya. Berikutnya kita cari XI. Gampangnya itu nilai tengah dari data berat badan di sini. 50 sampai 54 nilai tengahnya 52. 55 sampai 59 nilai tengahnya 57 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari XI kali FI supaya peroleh sigmanya. Diperoleh dari XI kali XI 8 kali 52 ya sistem 416, 9 kali 57 diperoleh 513 ya, dan seterusnya. Kita jumlahin semuanya diperoleh 3160. Kalau udah ketemu semua, kita masukin ke rumus sigma XI kali FI per sigma FI. 3660 bagi 50 dihasilkan 63,2 kg. Oke, selanjutnya ada rataan data sementara. Rataan data sementara merupakan data yang diambil di tengahnya yang kelas mobil atau interval kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Rumusnya itu X bar sigma X dikali D atau simpangan dibagi FI atau frekuensi. X itu rata-rata, X itu rata-rata sementara, X itu data pada kelas atau di tengah, D itu simpangan, F itu frekuensi, dan itu tuh yang kayak gini tuh sigma.
Di sini ada contoh soal yaitu hitunglah rata-rata data tersebut menggunakan rataan sementara dengan XS atau rataan sementara 64. Ini cara perhitungannya. Yang pertama, ini ada nilainya. Terus ada frekuensi. Kan rata-rata sementara itu menggunakan frekuensi yang paling tinggi. Di sini ada frekuensi paling tinggi kan 12. Jadi ini paknya 12. Terus yang pertama kita nyari XI. X itu apa sih? X itu nilai tengah. Pakai apa sih caranya? Rumusnya itu TB ditambah TA atau titik bawah ditambah titik atas terus dibagi 2. Misalnya nih, kita mau nyari XI dari kelas pertama. Kelas pertama kan TB-nya 47 ditambah TA 51 terus dibagi 2, jadi 47 ditambah 51 terus dibagi 2 menghasilkan XI yaitu 49. Seterusnya kayak gitu per kelasnya. Selanjutnya ada D atau simpangan. D itu gimana caranya? Yang pertama, D itu dengan cara XI atau nilai tengah dikurangi XS-nya. XS-nya kan sementara itu 64. Nah, jadi nilai tengahnya dikurangi 64. Misalnya pada kelas pertama nilai tengahnya itu 49 dikurang 64 menghasilkan min 15. Kelas kedua nilai tengahnya 54 dikurangi 64 sama dengan min 10. Begitupun seterusnya sampai bawah. Selanjutnya ada F kali D atau frekuensi dikali simpangan. Jadi 2 dikali min 15 sama dengan min 30. 5 dikali min 10 sama dengan 50. 8 dikali min 5 sama dengan min 40. 12 dikali 0 sama dengan 0. 10 dikali 5 dikali dengan 50. 3 dikali 2 sama dengan 20. Nah, sigma itu kan jumlah nih. Jadi sigma dari FD sama dengan min 40 dijumlahin dari sini ke sini jumlahnya 40. Frekuensi juga dijumlahin 2 tambah sampai 3 jadi 40. Terus rumusnya kan tadi X bar atau rataan sementara sama dengan XS ditambah sigma FD per sigma frekuensi. 64 ditambah sigma FD kan min 40 dibagi 40 dari sigma F. Jadi min 40 per 40 kan min 1. Jadi 64 dikurang 1 sama dengan 63. Jadi rataan sementara pada data tersebut yaitu 63. Selanjutnya ada modus data tunggal. Modus data tunggal merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data tunggal. Berikut adalah contoh soalnya. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram. Siswa laki-laki kelas 8 2 SMP 6 Parepare 47 57 53 50 45 48 52 49 55 57 46 57. Berapa yang ditanyakan adalah berapa modus dari berat badan siswa laki-laki. Nah, dari data yang tidak berurutan tadi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga didapat hasilnya yaitu 57 karena paling banyak muncul. Selanjutnya ada modus data berkelompok. Modus data berkelompok merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Biasanya data interval hanya memiliki satu modus saja. Rumusnya seperti ini, FO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. MO itu adalah modus data kelompok, TB adalah batas bawah kelas modus data kelompok. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas. Nah, di sini ada contoh soal yang diberikan dalam tabel frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, yang dimaksud tadi nilai modusnya itu di sini yang paling banyak frekuensinya yang ini di kelas 50 sampai 59. Nah, selanjutnya juga batas bawah dari sini adalah 50 karena paling kecil. Nah, rumusnya pakai yang tadi TB 50 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya 49,5. Selanjutnya kita cari D1 dan D2 nya. Tadi itu kan D1 itu selisih frekuensi sebelum. Nah, ini tuh caranya begini. 12 yang ini dikurang 8 hasilnya 4. Selanjutnya D2 itu selisih antara modus dengan setelah modus. 12 dikurang 9 dan hasilnya 9. Selanjutnya kita masukin aja semuanya ke rumus. Oh, dengan TB ditambah sini lah. Selanjutnya, tadi kan TB nya udah ketemu 49,5.
langsung ditambah 4 dari D1 per 4 ditambah 3 yaitu D1 ditambah 2 dikali 10. 10 itu selisih kelas. Ini kan 55 itu hasil selisihnya 10. Maka hasil yang didapat itu adalah 49,5 ditambah 40 per 7. Ada yang mau nanya? Aku mau tahu fungsi sama manfaat kita belajar dataan sama Oke, kalau menurut aku mah dataan tuh biar simpel aja gitu, kita tuh dari semua data biar simpel aja tahunya gitu rata-rata berapa gitu. Kalau misalnya menurut aku tuh semua tuh biar kita tahu juga nih yang paling banyak tuh di mana gitu, posisi yang paling tinggi atau paling naik itu apa gitu, jadi tahu kayak gitu. Dari kamu ada? Sudah dibuat ya? Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada yang nanya lagi? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, baik. Kami tutup presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.